Masih. Baik lah. Masih. Bukan Lanjut ya. Mau segimana mau Tidak tahu. Berbicara. Kan pokoknya coba. Tuh, makanya suruh anunya dulu. Kopinya dulu. Itu kali aja ada yang mau minum. Kopinya dulu. Ini bisa kopi Ini tahu ada yang atas. Kopi baru campur ini dikit. Ada yang mau ini. Jangan bisa. Beda. Oh, tangannya aja ini yang kena. Tarik dan nama obat. Video Jadi pas camping. Kopi tok manis, kopi tok manis. Ditanya apa? Ya, Silubin live play. gimana rasanya bang? Siapa ini ya? Bang Pras, Bang Mantap Pras. rasa kopinya bang. Pertama kali saya nyobain ini. Paling enak nih. Oh, kita minta rekomendasi kalau gitu. Kalau mau beli silakan di Bang Eja. Harganya murah. Tahu Alvin. Udah ya? Mantap. Bega-bega. Buat kamu. Iya.
Pasang balik telur, nah. Mbak kiblat itu. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa PT Batu Selatan Bapak Zohri Rahman SHMH. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa PT Batu Selatan Bapak Ahmad Fauzi. Yang kami hormati Bapak Kawil masing-masing kewilayahan dan aparatur desa yang lainnya. Dan yang kami hormati Bapak Dosen Pembimbing Lapangan Dr. Ahmad Jupri. Yang kami hormati juga Ketua Panitia Dendi Prasetyo dan seluruh panitia pelaksana Fancamp yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsira wa jazakallah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia ini ya cukup tinggi dan cuacanya juga bersahabat ya. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita panjatkan ke junjun alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mempercayakan kepada mahasiswa KKN untuk ikut merancang ya kegiatan. Nah, artinya berbicara destinasi itu lebih banyak di Kota Batu. Kemudian untuk politannya, untuk akomodasinya itu ada di Kota Batu Selatan. Itu masalah kami yang pertama. Yang kedua, nama selatannya. Semaju-majunya Kota Batu Selatan yang masuk promosi itu selalu namanya Kota Batu. Kenapa? Karena memang Kota Batu Selatan juga dengan keunikannya, dengan ciri khasnya itu berbeda dengan desa Kota Batu. 3A, accessibility, amenitas, sama atraksi benar. Tadi diberikan kita masukkan tentang accessibility-nya, terima kasih banyak. Yang kedua masukannya tentang amenitas air. Alhamdulillah. Nah, memang untuk air sumbernya saat ini sedang kita kelola dari dekat dari posko 1 Gunung Sangkareang. Itu kemarin kita sudah berkoordinasi Pak dengan pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani untuk mata air yang di sana itu bisa kita manfaatkan bukan hanya untuk masyarakat sekitar, tapi juga untuk destinasi wisata yang ada di sekitar mata air. Sekarang alhamdulillah mungkin beberapa rekan-rekan dari Pemkab Aren dan Pak Kawil, teman-teman KKN juga menyiapkan amenitasnya di belakang. Nah, itu yang ke depan tentu kita harapkan supaya bisa dimaksimalisasi dan kemudian bisa kita alirkan satu pipa, mungkin ukuran setengah atau 1/4 in, masuk nanti ke wilayah Bukit Aren. Orang ke situ melancong mungkin dalam waktu yang sangat singkat. Mereka berdharma wisata itu dengan waktu yang relatif sangat singkat. Artinya apa? Mereka di sini bukan untuk mengajar. Mereka ke sini bukan untuk menetap. Mereka ke sini bukan untuk membuat kitab dan lain sebagainya, tapi mereka ke sini untuk berdharma wisata. Nah, oleh karena itu apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah memaksimalkan kunjungan yang singkat itu untuk kemudian bisa menjadikan desa kita terpromosi ke wilayah atau ke negara mereka. Itu salah satu manfaatnya. Kami contohkan kemarin. Di sini ada rekan kasih pemerintahan, Bapak Muzamil, yang paling pojok. Ini adalah salah satu founder dari Cerita World. Yang artinya itu apa? Itu adalah produk kopi. Nah, produk kopi itu kami mendapatkan wisatawan yang berdharma wisata ke sini. Kita tidak kasih mereka feedback, artinya kita cukup katakan silahkan coba kopi ini, dirasakan seperti apa. Kami tidak ingin dibayar, Pak. Kami tidak ingin dibayar, tapi tolong bawa label kopi ini, bawa pouch kopi ini, kemudian bawa ke negaranya. Silahkan foto dia di ikon negara mereka. Misalkan kayak di Prancis,
Ya mereka mungkin foto label apa pouchnya itu di belakang Menara Eiffel bisa. SD tahun 99 mungkin 2000-an misalnya kita itu orang kesini tuh datang sampai 1 minggu. Kenapa? Karena banyak yang mereka lihat, banyak aktivitas persawahan yang akan mereka pelajari, yang akan mereka lihat, kemudian bisa mereka terapkan juga, bisa mereka simulasikan juga di negara mereka. Tapi sekarang Pak menurun menjadi 2-3 hari. Nah kenapa? Tentu salah satu penyebabnya adalah minimnya destinasi dan atraksi yang ada di desa Teteh Batu Selatan dan sekitarnya ini. Yang kedua adalah karena banyaknya desa-desa wisata yang lain. Teteh Batu menjadi desa wisata itu dari tahun 1920 dengan masuknya Raden Sujono. Dulu sekitar tahun 1920, belum kita merdeka apalagi lahir Pak. Itu beliau ke sini, ya 100 tahun yang lalu. Beliau ke sini untuk melihat seperti apa penyakit yang sulit disembuhkan dulu. Makanya oleh pemerintahan Belanda, Dr. Sujono itu dikirim ke Lombok, tepatnya di desa Teteh Batu, untuk mengobati penyakit yang memang saat itu sangat menular. Ya mungkin 11-12 dengan Corona 19, COVID-19, yang sulit obatnya dulu. Nah beliau melihat sembari mengobati warga Lombok di zona utara dan selatannya Rinjani, itu melihat potensi wisata. Akhirnya beliau membuat wisma, satu wisma besar yang sampai sekarang masih dijaga konkret bangunannya. Cuma diganti atapnya saja Pak. Kalau bangunannya tetap. Nah itu kenapa? Karena memang seperti tadi, pariwisata itu tidak bisa muncul dengan seketika gitu. Kita bangun tidur tiba-tiba datang pariwisata, tidak bisa. Tentu kita perlu rintis, kita perlu kembangkan, dan yang terpenting adalah kita perlu jaga. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Semeton Jupri ya tadi. Pak Jeri. Pak Jeri. Nah, yang kami tangkap dari kunjungan Dharma Wisata itu adalah kita memaksimalkan potensi yang ada. Artinya apa? Sekarang kita tidak bisa mengatakan desa A itu baru membuat kolam renang sudah menjadi desa wisata, tidak. Misalkan desa A bangun kolam renang, itu tidak bisa langsung menjadi desa wisata. Bahkan di SK pun menurut kami itu harus tidak hanya sebatas hitam putih yang kita dapatkan, hitam di atas putih yang kita dapatkan, tapi juga sustainable-nya. Artinya kalau kita mengharapkan tamu datang ke sini itu, ya apa yang kita tawarkan. Nah seperti itu. Dan yang paling penting yang mungkin pengalaman yang bisa kami sharing kepada teman-teman adalah itu kenangan. Makanya di Sabta Pesona yang paling terakhir itu adalah kenangan. Kenapa? Karena kenangan itu yang pertama bisa membuat mereka balik lagi ke sini, walaupun hanya berdana wisata ya, tapi mereka akan balik lagi ke sini. Yang kedua, mereka akan menceritakan kenangan tersebut untuk kemudian tamu yang lain bisa datang ke daerah sini juga. Alhamdulillah Pak, mungkin salah satu Dharma wisata yang paling besar kami dapatkan kemarin adalah kunjungan daripada 157 kepala desa Sorokan Hiril, yang kemudian Sabta Pesona terakhirnya itu dapat, kenangannya dapat, mereka share dia ke Kepala Desa se-Indonesia Forum. Akhirnya besok tanggal 22 Februari akan datang lagi kepala desa sebanyak 130 dari Kalimantan Tengah. Tapi mereka menanyakan seperti apa suasana jalan kakinya. Seperti contoh, kalau jalan lurus misalkan dari satu penginapan di desa di tempat Batan itu ke air terjun mungkin sekitar 2 kilo Pak. Tapi oleh para guide itu bisa dijadikan sebagai destinasi yang kemudian bisa dikirim ke air terjun itu menjadi 5-6 kilo. Ayo bayangkan, ini kan kalau jalan lurusnya 2 kilo, aslinya 1 kilo. Tapi kita buat ya menjadi 5-6 kilo. Ibarat kita dari sini mau ke Kota Raja, itu kita lewat Landanangke dulu, Mas Bagi dulu, Pemotong dulu, baru ke Kota Raja. Seperti itu pariwisata. Kenapa? Karena memang mereka tidak peduli dengan destinasinya. Walaupun misalkan endpointnya itu ada di air terjun, tapi mereka tidak pernah care terhadap air terjun itu. Yang mereka care adalah melihat suasana masyarakat di bawah, melihat bagaimana masyarakat bertani, mulai dari istilahnya mungkin garo, terus ngampar, lowong dan lain sebagainya, itu yang menjadi destinasi utama.
Dan jangan salah Pak, walaupun mungkin 1 kali top trekking tarifnya 300, kita bisa 300. Kali ngecamp di sini kan udah dua kali karena satu yang harus itu adalah lahan orang. Iris Pak, susah. Makanya dengan kita tagihan Pak. Kita kemarin ada 2 kali Pak. Ya saya kira ada perubahan. Bagus perubahan yang kita salah 3 kalinya datang lagi. Bisa 3 kalinya datang lagi tetap datang habisin uang. Untuk view tadi, desa juga memikirkan suatu lahan. Iya kan, perekonomian kita kan harus kita kembangkan dari suatu pariwisata tersebut. Tapi kan kita harus memikirkan juga selain sumber daya manusia lain. Dari segi desa juga memikirkan hal ini. Lahan ini saja sudah dipikirkan desa karena satu biayanya, iya kan. Kedua, view yang sudah dikasih itu sudah di sana. Ngapain kita harus di sana lagi? Kalau mau di pantai, bisa kan? Gitu kan? Pas saya sebagai pariwisata ya tersinggung ini Pak. Karena tujuan saya itu sunrise di sini Pak. Kenapa dia ngatur-ngatur ke pantai buat sunrise, kan nganga dia Pak. Kan itu termasuk pribadi, bukan hanya Anda satu manusia yang harus beribu-ribu manusia yang harus dikembangkan. Ya karena menurut sumber data. daya manusia bos, dia memikirkan juga ekonomi masyarakat. Melempar berarti Mama.